Bab 1699. Omong kosong. Tabib Dewa sama sekali tidak menatap Lorenzo, dan berkata dengan arogan, "Tempat neraka seperti ini, bukankah hanya tanah kosong yang tidak ada penghuninya? Tapi, apa kamu memperkuat sistem keamanan lagi?" Tabib Dewa bertanya dengan marah. "Kenapa ada begitu banyak sensor inframerah yang berantakan? Kamu bahkan membuat kolam buaya. Aku tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Hampir mati lemas. Bukankah kamu Raja Binatang Buas?" Daniel bertanya. "Tidak berlaku di air." Tabib Dewa menyorotinya, dan mengibaskan pakaiannya dengan marah. "Sialan, bau sekali. Aku dengan susah payah memperkuat sistem keamanan. Bahkan mencari banyak binatang buas yang kamu takuti. Hanya untuk membereskan dirimu sendiri." Lorenzo menatap malu seperti ini. Ia merasa sangat bahagia. Berkata dengan senyum puas di wajahnya. "Sekarang, lihatlah kamu mau kemana." Saat dia berbicara, dia memberi perintah, dan beberapa pengawal wanita datang mengelilingi Tabib Dewa. "Siapa yang berani menyentuhku?" Tabib Dewa berteriak marah, dan hendak bergerak ketika para pengawal wanita di sekitarnya menahannya, lalu merampas tas ranselnya. "Kembalikan padaku." Tabib Dewa ingin merebut ranselnya kembali, tapi para pengawal sudah pergi meninggalkannya sambil membawa ranselnya. "Tanpa tas ransel ini, lihatlah bagaimana kamu bermain trik." Lorenzo mencibir, mendekatinya sekilas. Tabib Dewa sangat marah hingga menggertakkan gigi. Dia benar-benar mengenal dirinya sendiri dan musuhnya, juga selalu memenangkan setiap pertempuran. Dia bertarung dengan Lorenzo selama beberapa tahun, dan sekarang bajingan ini sudah mengenalnya seperti mengenal tangan sendiri. Semua peralatan dan jenis obat ada di dalam tas ranselnya. Tanpa tas ranselnya itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun ada sedikit benda kecil di tubuhnya, semuanya sudah hilang di kolam buaya, termasuk ular hijau kecilnya yang keberadaannya entah di mana sekarang. Kali ini, dia menjadi seperti gadis lemah yang tidak bersenjata, tidak mampu melawan Lorenzo. Namun, Dewi tidak menyerah. Dia melihat sekeliling dan menemukan dua macan tutul, seekor harimau, dan dua elang di halaman. Matanya berbinar, dan dia segera bersiul pada hewan buas itu, mencoba membangunkan mereka agar bisa ia gunakan. "Jangan buang-buang tenaga. Mereka semua tuli, tidak bisa mendengar panggilanmu." Lorenzo sudah berjaga-jaga sejak awal untuk menghadapi Tabib Dewa. Dia memutar otak dan berpikir keras, agar ia tidak bisa lari dari tangannya. "Lorenzo, kamu bajingan." Tabib Dewa murka. Dia benar-benar tidak berdaya. "Aku memang bajingan." Lorenzo melangkah maju dan memegang tangan Tabib Dewa, menekannya ke pohon besar, menggertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu tidak menyembuhkan penyakitku, jangan pernah berpikir bisa pergi kemanapun. Jadi, kamu menangkapku hanya karena hal ini. Kamu seharusnya mengutarakan lebih awal." Tabib Dewa mencibir mengejek, dan dengan sengaja berteriak keras, "Mereka belum tahu kan? Kamu sudah separah itu." "Diam." Lorenzo segera menutup mulutnya. Tidak ingin dia terus berbicara. Tabib Dewa memberontak dengan marah. Kakinya menendang-nendang bagian bawah tubuh Lorenzo. Lorenzo langsung membelakanginya dan menggendongnya, juga menepuk-nepuk bokongnya beberapa kali. "Lorenzo, kamu cabul. Bajingan. Anjing. Akan kubunuh kau. Kubunuh kau." Tabib Dewa mengutuk dan meraung histeris. Suaranya nyaring penuh emosi. Kepala Daniel sakit mendengar ini, dan dia buru-buru membujuk. "Ini, jika ada yang ingin dibicarakan, bicarakanlah baik-baik. Urus urusanmu sendiri." Lorenzo berteriak dengan marah. "Antar tamu." "Baik." Jasper buru-buru melangkah maju untuk mengantar para tamu. "Tuan Daniel, aku antar Anda keluar." "Tidak." Daniel mengambil kesempatan untuk bertanya. "Kakak ipar, orang ini sudah diantar menemuimu. Bukankah aku sudah bisa membawa pulang Carlos?" Jasper menatap Lorenzo. Lorenzo memberi sinyal untuk pergi. Jasper buru-buru meminta orang untuk memanggil Carlos, dan pada saat yang sama mengantar Daniel keluar. "Daniel, kamu bajingan. Jika kamu tidak menyelamatkanku, kamu akan mati." Melihat Daniel hendak pergi, Tabib Dewa takut dia akan kehilangan kesempatan terakhirnya.
Bab 1700. Maaf, Tabib Dewa. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Daniel merentangkan tangannya tak berdaya. Dan kemudian tersenyum. Kalian berdua pasangan suami istri. Wajar jika bertengkar sejenak. Besok akan baik-baik saja. Siapa yang menikah dengannya? Wajah Tabib Dewa memerah karena marah. Daniel, kamu bajingan. Jika kamu tidak menyelamatkanku, tunggulah kematianmu. Antar tamu. Lorenzo tidak ingin mendengarkan perkataan mereka lagi. Jadi dia menggendong Tabib Dewa di pundaknya dan hendak pergi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan di halaman. Ah Mami, Mami, ini Mami. Mami, Mami. Lorenzo menoleh ke belakang. Tentu saja, Carlos berlari dari halaman belakang memimpin ketiga adik-adiknya. Ketika ketiga anak melihat Tabib Dewa, mereka semua sangat bersemangat dan segera melebarkan langkah kaki mereka dan bergegas mendekat. Sayang, Tabib Dewa menendang kaki Lorenzo dengan liar saat melihat anak-anak. Cepat turunkan aku. Lorenzo mengerutkan kening, dan tidak punya pilihan lain selain menurunkan Tabib Dewa. Mami, ketiga anak melompat ke pelukan Tabib Dewa seperti bakso kecil, dan kegirangan. Mereka membuat Tabib Dewa terjatuh ke tanah. Lorenzo tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memapahnya. Tapi Tabib Dewa segera menggosok bokongnya, tertawa dan memeluk ketiga anak, terus-menerus mencium mereka, tanpa merasakan sakit sama sekali. Lorenzo mengerutkan kening, dan menarik tangannya kembali. Sayang, Mami sangat merindukanmu. Tabib Dewa memeluk ketiga anak dan mencium mereka dengan penuh semangat, hingga wajahnya mereka berlumuran air liur. Ketiga anak juga memeluk lehernya dan menciumnya secara bergantian, meringkuk ke dalam pelukannya dan enggan melepaskannya. Melihat adegan ini, mata Lorenzo penuh dengan kecemburuan. Entah perlakuan Tabib Dewa terhadap anak-anak, atau anak-anak terhadap Tabib Dewa, dia iri. Di dunia ini, tidak ada yang memperlakukannya seperti itu. Mami, Mami, kami sangat merindukanmu. Kami sangat merindukanmu. Ketiga anak memeluk Tabib Dewa dan enggan melepaskannya. Suara manja mereka mulai tercekat saat mereka berbicara, dan air mata memenuhi mata besar mereka yang indah. Sayangku, Mami juga merindukanmu. Mata Tabib Dewa juga memerah. Tubuhnya kecil, tapi dia memeluk ketiga anaknya dengan erat. Lorenzo menatapnya dalam-dalam. Hanya di depan anak-anak dia akan menunjukkan sisi lembutnya. Uhuk, uhuk. Pada saat ini, Daniel batuk beberapa kali dan berteriak, Tini, Winnie, Biti, kalian tidak kenal paman lagi. Baru saat itulah ketiga anak mengalihkan pandangan mereka dari Tabib Dewa. Mereka bertiga tertegun sejenak. Lalu Tini dan Winnie bergegas mendekat dengan penuh semangat. Paman. Tunggu sebentar. Biti buru-buru menghentikan mereka berdua, dan menatap Daniel dengan hati-hati. Ada orang yang berpura-pura menjadi paman sebelumnya. Orang itu jahat, bahkan menyakiti kita. Tidak tahu ini paman yang asli atau palsu. Tini suka makan anggur hijau tanpa biji, juga daging kambing panggang dan iga babi asam manis buatan Bibi Riana. Winnie suka makan bakpao babi, setiap kali selalu berebutan dengan Charles. Biti suka makan sup ular air tawar yang ditangkap sendiri oleh Kak Hartono. Daniel menjelaskan makanan kesukaan ketiga anak itu. Apa benar? Benar, benar. Begitu ketiga anak mendengarnya, mereka segera mengenali bahwa dia adalah paman Daniel yang asli. Mereka segera melepaskan diri dari pelukan maminya, dan dengan penuh semangat melemparkan diri ke pelukan Daniel. Paman akhirnya kembali. Kami sangat merindukanmu. Dan juga Kak Carlos, Kak Charles, Kak Carla, dan Bibi. Mereka semua sangat merindukanmu. Paman, kakimu kenapa? Apa paman sakit? Minta Mami untuk mengobati penyakitmu. Mami hebat. Anak baik. Daniel membelai kepala kecil anak-anak. Matanya penuh kasih sayang. Senyum di bibirnya merekah dan lembut. Benar-benar sangat jarang terlihat. Melihat adegan ini, tatapan Lorenzo rumit dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketiga anaknya tidak mengenalnya ketika melihatnya. Tapi begitu melihat Daniel, mereka malah sedekat ini. Bab 1701. Kelihatannya Daniel sangat baik terhadap anak-anak. Anak-anak yang sederhana dan polos. Mereka tahu dengan jelas siapa yang memperlakukan mereka dengan baik.
Mungkin ada orang yang bisa berpura-pura, tapi tidak mudah berpura-pura selama 1 bulan. Apalagi orang-orang yang sulit diatur seperti Daniel. Ia tidak akan pernah membuang waktu untuk hal seperti ini. Jadi, paman ini pasti memperlakukan mereka dengan baik. Dan tentu saja mereka bisa akrab dengannya. Mami, Mami, cepatlah obati paman. Tini mendekat dan menarik tangan Dewi. Lalu memohon dengan cemas. Paman sakit. Bibi dan kakak-kakak sangat khawatir. Kami juga sangat khawatir. Iya, Mami harus sembuhkan paman. Winnie menutupi kepalanya dan berkata dengan cemas. Setelah paman sembuh, paman bisa mengajak kita memetik anggur lagi. Juga mengajari kita cara berkuda. Oh ya, paman juga akan menemani kami memainkan banyak permainan yang menyenangkan. Iya, ya, Biti mengangguk-angguk dan menambahkan. Paman sangat baik pada kami. Mendengar kata-kata ini, hati Dewi mau tidak mau terasa agak tersentuh. Pada awalnya, dia melihat Daniel baik terhadap anak-anak, jadi barulah dia campur tangan. Sekarang sepertinya keputusannya memang tepat, tapi sekarang bukan waktunya untuk bersyukur. Ia harus mengambil kesempatan untuk mencari cara agar bisa lolos. Memikirkan hal ini, hati Dewi merasa sedih, matanya memerah. Dan dia meneteskan 2 tetes air mata sambil berkata, Mami juga ingin menyembuhkan paman, tapi... Dia mengangkat kepalanya, menatap Lorenzo dengan ekspresi ketakutan, berkata dengan suara gemetar, Papi tidak mengizinkan. Lorenzo mengerutkan kening. Dia belum bereaksi. Ketiga anak kecil mendorong mendekat dengan penuh semangat, memeluk kakinya, dan mulai menyerang dengan tinju kecil penuh amarah secara bergantian. Papi jahat, papi orang yang sangat jahat. Kenapa papi seperti ini? Paman sangat baik pada kami. Kenapa tidak membiarkan mami menyembuhkannya? Jika papi seperti ini, kami dan mami akan kembali ke villa sisi utara bersama paman dan tidak akan menghiraukan papi lagi. Biti bertolak pinggang dan mengucapkan kalimat ini dengan marah. Mata Dewi berbinar. Dia buru-buru bangkit dari lantai dan membela dengan murka. Benar. Sebagai manusia harus tahu terima kasih dan balas budi. Paman sudah merawat kalian begitu lama. Sekarang sedang terjadi sesuatu pada dirinya. Bagaimana bisa kita tidak mempedulikannya? Saat dia mengutarakan, dia menarik ketiga anak yang berdiri di samping Lorenzo. Anak-anak, ayo kita pergi bersama paman. Iya, anak-anak mengangguk bersama, menatap Lorenzo dengan marah, dan berdiri tegap di belakang Daniel. Wajah Lorenzo menjadi muram, memunculkannya penuh dengan api amarah, menatap Dewi dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke Daniel, berkata kepadanya melalui sorot matanya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Daniel tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merentangkan tangannya tak berdaya, dan menanggapi Lorenzo dengan bahasa isyarat, kakak ipar, aku tidak melakukan apa-apa. Jelas-jelas istrimu yang memulainya. Menarikku ke jurang. Jangan salahkan aku. Lorenzo mengangkat alisnya dengan dingin, dan terus menekannya. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Keputusan ada di tanganmu. Harus kamu yang menyelesaikannya. Daniel menangis tanpa air mata, tapi dia tetap melakukan tugas penting ini. Memeluk ketiga anak kecil itu, dan berkata dengan lembut. Tini, Winnie, Biti, anak baik. Mami kalian salah paham pada papi. Papi kalian bukannya tidak ingin membantu paman menyembuhkan penyakit, tapi papi kalian sangat merindukan mami. Itu sebabnya meminta mami untuk tinggal. Daniel, Dewi sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Jika bukan karena anak-anak ada di sisinya, dia benar-benar ingin menyerangnya. Tapi paman, bagaimana dengan penyakitmu? Tini menarik tangan Daniel dan bertanya dengan polos. Bagaimana jika paman tinggal di sini saja, agar mami bisa menemani papi dan juga mengobati penyakitmu? Benar, benar. Izinkan bibi menjemput Kak Charles dan Kak Carla untuk tinggal bersama. Winnie mengangguk-angguk. Bab 1702. Oke, paman akan kembali dan berdiskusi dulu dengan bibi. Besok paman akan kembali lagi. Daniel mengusap-usap kepala mereka, lalu mendongak dan berkata kepada Dewi, Tabib Dewa, besok aku akan datang mencarimu lagi untuk menjalani pengobatan. Besok, Dewi ingin berkata lagi,
Tapi melihat mata Daniel yang penuh isyarat, dia menahan kata-katanya. Apa besok paman akan datang bersama Bibi, Kak Charles, dan Kak Carla? Tini bertanya dengan serius. Jika besok datang, paman tidak akan pergi lagi kan? Paman, bawa Roxy ke sini juga. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Entah apakah lukanya sudah sembuh atau belum. Winnie buru-buru berkata, oh ya, bawa Nenek Riana ke sini juga. Aku mau makan bakpao babi buatannya. Kalau begitu, Kak Carlos hari ini tidak perlu kembali. Betty juga berkata dengan tergesa-gesa. Ini, lusa nanti papi akan kembali ke negara Emron. Lorenzo langsung membuyarkan angan-angan mereka. Mami dan kalian semua harus kembali bersama papi. Tidak, siapa yang bilang aku mau kembali bersamamu? Kata Dewi dengan terburu-buru. Aku tidak akan pergi. Anak-anak juga tidak. Dewi. Lorenzo mengerutkan kening. Ia kehilangan kesabarannya. Kenapa kamu melihatku? Aku bilang tidak ya tidak. Maka, oke. Daniel menjadi penengah. Jika ada masalah, kita berdiskusi secara damai. Besok aku akan membawa Tracy dan ketiga anak bersama-sama datang ke sini. Kalimat sederhana ini tidak hanya meredakan suasana yang tegang, tetapi juga mempererat hubungan satu sama lain, dan menyelesaikan konflik internal dalam keluarga. Lorenzo menjawab dengan cara yang jarang dia lakukan. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Daniel tersenyum padanya, lalu mengalihkan perhatiannya ke Dewi, memberi isyarat padanya untuk santai. Dia tidak akan mengabaikannya. Paman, kalau begitu ingat besok harus bawa Bibi dan yang lainnya ke sini ya. Besok paman datang jam berapa? Kami tunggu. Paman, jangan takut. Kami akan melindungimu. Tidak akan membiarkan papi menindasmu. Ketiga anak yang mengelilingi Daniel berbicara tanpa henti. Daniel tersenyum, dengan lembut mengelus kepala mereka, dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Hei, besok kamu harus datang. Dewi merasa sedikit cemas saat melihat Daniel pergi. Lorenzo menarik pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya, lalu menatapnya dengan marah dan mengandung sedikit peringatan pada sorot matanya yang dingin. Suaminya sendiri ada di sini, tapi masih enggan berpisah dengan pria lain. Wanita sepertinya ini kurang terbuka. Dewi bahkan tidak menatapnya, jadi tentu saja dia tidak mengerti arti dari perkataannya. Daniel melepaskan bocah cilik ketiga itu, baru mengalihkan pandangannya. Carlos terus berdiri di samping, menyaksikan semua ini dengan tenang. Usianya masih kecil, tapi kedewasaan dan ketenangannya benar-benar melebihi orang biasa. Melihat wajah kurus Carlos, hati Daniel merasakan campur aduk, rumit dan tak bisa diungkapkan. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangannya. Carlos berjalan ke arahnya sambil berteriak, "Papi!" Suaranya tersendat, gemetar, dan air mata menggenang di matanya. "Kita pulang." Daniel memeluk Carlos dengan erat. Ia tidak banyak bicara, karena takut malah akan mengungkapkan kesedihannya dan kehilangan kendali. Namun, dua kata sederhana ini cukup untuk mengungkapkan semua cinta dan dukungan dari seorang ayah. Carlos bersandar di bahu papinya. Air mata mengalir di wajahnya. Selama ini dia selalu bertahan agar tetap kuat. Sekarang ia sudah tidak perlu berpura-pura lagi. Di depan papinya, dia akhirnya bisa menjadi anak kecil lagi. Adegan ini membuat banyak orang terharu, termasuk Lorenzo. Dia melihat punggung Daniel yang perlahan menjauh. Dalam hatinya berpikir, mengapa Daniel selalu bisa dipercaya dan diandalkan? Tracy seperti ini, Carlos seperti ini, bahkan Dewi serta tiga anaknya juga seperti ini. Sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki Daniel? Bab 1703. Lorenzo berpikir, mengapa dia selalu sendirian? Adiknya takut padanya. Istri dan anak-anaknya menolaknya dan menjauh darinya sejauh ribuan mil. Sepertinya tidak ada orang yang begitu dekat dengannya, percaya padanya, dan bergantung padanya. Apakah dia berbuat salah? Memikirkannya membuat hatinya terasa hilang arah. "Sayang, masuklah bersama Mami." Suara Dewi menyela pemikiran Lorenzo. Dia menatap Dewi yang sedang membawa ketiga anak masuk ke dalam rumah. Sama sekali tidak ada perlawanan dan rasa asing seperti tadi. Ia tampak seperti tuan rumah yang sedang berada di wilayahnya sendiri.
Lorenzo mengalihkan pandangannya dan mengikutinya dalam diam. Buka pintunya. Antar Presdir Daniel dan yang lainnya pergi. Jasper mengantar Daniel. Sikapnya sangat hormat. Ketika tiba waktunya untuk naik mobil, Jasper membungkuk dan berkata penuh rasa terima kasih kepada Daniel. Presdir Daniel, terima kasih untuk malam ini. Besok harus datang ya. Kalimat ini sangat sederhana dan tulus, tapi bermakna sangat besar. Jasper sangat memahami temperamen tuannya. Situasi di negara Emron sangat berbahaya. Sekarang masih belum jelas. Tapi Lorenzo mengesampingkan semuanya dan pergi ke kota Bunaken untuk mencari Dewi. Menurut sifat keras kepala mereka berdua, jika tidak ada yang menengahi, mungkin mereka akan terus bertarung satu lawan satu. Bahkan jika pada akhirnya Lorenzo yang menang dan menculik Dewi pulang ke negara Emron, tapi dengan temperamen Dewi yang seperti ini, dia tidak akan bisa dikekang terlalu lama. Tidak lama lagi keadaan akan berbalik. Keluarga Moore tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian lagi. Tapi malam ini, dengan adanya Daniel, maka memberi harapan pada Jasper. Dia dulu mengira Daniel sekeras dan sekuat tuan mereka, tapi sekarang ia baru menyadari bahwa Daniel memiliki EQ setinggi ini. Sangat tenang, tapi juga bisa agresif, bisa kaku, juga bisa fleksibel, dan bisa menstabilkan keadaan tanpa membuat keributan. Pasti. Daniel mengangguk sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, Presdir Daniel. Jasper melambaikan tangan penuh rasa terima kasih sambil menyaksikan konvoi mobil pergi. Ketika mobil melaju keluar dari villa keluarga Moore, Carlos bertanya, "Papi, apa besok benar-benar akan datang?" "Aku lihat, karena karakter paman dan bibi seperti ini, sangat sulit untuk meyakinkan mereka." "Benar," Daniel mengangguk, "tapi, Papi tetap datang." Carlos menatapnya dengan bingung. "Anggap saja balas budi." Daniel tersenyum. Meskipun sulit untuk mengubah kepribadian seseorang, tapi selama masih ada perasaan, semuanya mungkin. "Baiklah, aku tidak mengerti." Pembicaraan tentang perasaan sudah berada di luar pemahaman Carlos. Kamu tidak perlu memahami semua ini. Jadilah anak yang riang gembira." Daniel mengusap punggung tangannya yang masih tertusuk jarum infus, dan berkata dengan sedih, "Papi berharap kamu tumbuh dewasa dengan bahagia." "Aku baik-baik saja." Carlos menatap Daniel. "Papi, bagaimana pengobatanmu? Apa nanti akan?" Dia tidak berani mengatakan kata-kata selanjutnya. Ketika membahas topik ini, Carlos yang selalu kuat, berubah menjadi panik. Dia takut Papi akan meninggalkannya lagi. Papi sudah keluar dari gerbang neraka. Daniel tahu apa yang dia pikirkan. Papi akan hidup dengan baik dan melihatmu tumbuh dewasa, menikah, dan punya anak. "Papi," Carlos merasa sedih. Air matanya jatuh. Ia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Daniel dan mulai menangis. Semua kekuatan, kedewasaan, dan kesabaran yang ia miliki sebelumnya runtuh pada saat ini. Di dalam pelukan papinya, sekarang dia hanyalah anak yang rapuh dan tak berdaya. Daniel memeluk Carlos dengan lembut, menepuk punggungnya, dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hati, kelak harus melindunginya dan keluarga ini. Saat dia sedang berpikir, mobil mengerem tiba-tiba. Daniel mengira terjadi sesuatu, dan segera bertanya dengan waspada, "Ada apa?" "Ini, Nona Tracy dan yang lainnya." Hartono buru-buru menghentikan mobilnya. Thomas hendak turun mobil memeriksa situasi. Tracy bersama Charles dan Carla sudah turun mobil dan berlari mendekat. "Papi, Kak Carlos, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya."